Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andi Dewi Riantati SPD MPD dan Ibu Hardianti Hatibu SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan konsep IPS di SD. Perkenalkan, saya Wahyuni Maulida dengan NIM 2204075020004 dari kelas M221. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai uang, bank, dan koperasi. Mari simak penjelasannya. Materi yang pertama yaitu uang. Definisi uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah yang dikeluarkan pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lainnya yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Sejarah uang. Sejarah munculnya uang tidak memiliki titik pasti dengan berbagai pendapat yang berbeda. Jack Water menyebut benda mirip uang pertama kali ditemukan di Yunani kuno sekitar 1000 sebelum Masehi. Sementara Donald B. Calne berpendapat bahwa uang sudah ada sejak 6000 tahun yang lalu. Mata uang sebenarnya baru ditemukan di Turki sekitar 2700 tahun yang lalu. Perbedaan ini disebabkan oleh definisi uang yang bervariasi di setiap wilayah sebagai alat tukar. Sebelum uang, masyarakat menggunakan sistem barter. Sejarah uang dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama, masa sebelum barter. Masa sebelum barter dilakukan oleh masyarakat yang masih sangat sederhana. Jumlah masyarakat belum begitu banyak dan tentu masa sebelum adanya penggunaan uang. Untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat pada masa ini melakukan jual beli atau perdagangan dengan cara saling menukar barang dengan barang atau yang kemudian dikenal dengan sebutan barter. Yang kedua, masa barter. Pada masa barter, jumlah masyarakat yang ada sudah semakin banyak dan kebutuhan hidup juga semakin banyak. Kegiatan barter pun semakin sering dan sudah menjadi hal umum dilakukan. Oleh karena itu, pada masa ini orang sesuatu atau menghasilkan produksi dapat memenuhi semua kebutuhannya. Namun terdapat beberapa syarat harus dipenuhi untuk dapat terjadinya proses barter. Yang ketiga, masa uang barang. Banyaknya kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan proses barter. Pada masa ini, orang-orang mulai memikirkan untuk menciptakan suatu barang perantara yang dapat dijadikan sebagai alat tukar untuk mempermudah aktivitas jual beli atau berdagang. Yang keempat, masa uang. Pada masa uang, segala sesuatu telah berkembang pesat, begitu juga dengan jumlah populasi masyarakat yang sudah meningkat berkali-kali lipat, dan kebutuhan masyarakat yang sudah meningkat berkali-kali lipat, dan kebutuhan hidup manusia yang semakin hari semakin bertambah dan kompleks. Sejarah uang di Indonesia. Keberadaan uang sebagai alat tukar di Indonesia sudah ditemukan sejak masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Uang yang dipakai pada masa itu terbuat dari bahan logam emas atau perak yang nilainya bergantung pada massa logam. Bentuk dan simbol uang yang dimiliki setiap kerajaan pun berbeda-beda. Selain uang logam, ada juga kerajaan yang menjadikan kain tenun yang disebut uang kapua sebagai bentuk mata uang di kerajaannya. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Buton di Sulawesi. Fungsi-fungsi uang. Yang pertama, alat tukar menukar. Fungsi uang sebagai alat tukar menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang, dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang, di mana uang adalah sebagai perantara di antara mereka. Yang kedua, satuan hitung. Fungsi lain uang adalah sebagai satuan hitung atau unit of account. Yang dimaksudkan sebagai satuan hitung adalah uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar, dan besar kekayaannya yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari bahan tersebut. Yang ketiga, penimbun kekayaan. Fungsi yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan akan bisa mempengaruhi jumlah uang kas yang ada pada masyarakat. Masyarakat yang mempunyai uang bisa menggunakan uang tersebut untuk dibelanjakan, tapi juga bisa disimpan untuk keperluan yang lain di kemudian hari.
Yang keempat, standar pencicilan utang. Uang juga berfungsi sebagai standar untuk melakukan pencicilan berjangka atau pencicilan utang. Penggunaan uang sebagai standar pencicilan utang erat berkaitan dan bersamaan waktunya dengan penerimaan masyarakat sebagai alat ukur ataupun alat satuan hitung. Oleh karena kegiatan utang piutang adalah berkaitan dengan uang atau merupakan suatu gejala yang umum dalam dunia perdagangan dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya utang digunakan untuk melakukan pembayaran utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai ataupun angsuran. Akan bisa meningkatkan usaha perekonomian ataupun usaha-usaha perdagangan karena uang telah bisa dijadikan sebagai alat untuk mengatur pembayaran tersebut. Jenis-jenis uang. Yang pertama, berdasarkan bahan atau uang logam dan uang kertas yang terdiri dari standar etnas, standar perak, standar kembar, dan full body and token money. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas yang sekarang kita gunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan tukar-menukar dan sebagai fungsi yang lain adalah uang paling populer dan digunakan di seluruh dunia. Yang ketiga, uang giral dan near money. Dalam perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat, terutama sekali dalam perkembangan perdagangan masyarakat, uang kertas dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya, terutama untuk transaksi dalam jumlah yang besar, di mana sejumlah uang kertas harus dibawa-bawa sehingga menimbulkan risiko tertentu dan keadaan yang tidak praktis. Timbullah kemudian gagasan dari masyarakat dan sejalan juga perkembangan dari perbankan, yaitu untuk menggunakan uang giral, giro, rekening, koran, ataupun cek. Hal ini dilakukan karena dengan cek tersebut sejumlah uang yang diperlukan dalam penyelesaian transaksi dapat dengan mudah dituliskan dan diberikan kepada orang yang berkepentingan, dan untuk menukarkan sejumlah yang tertera dalam cek tersebut, yang bersangkutan dapat menukarnya dengan uang kartal di bank. Penggunaan uang giral dan semakin berkembangnya penggunaan cek dan giro biliet dalam kegiatan perekonomian masyarakat tergantung dari kemajuan cara berpikir masyarakat dan kemajuan perekonomian suatu negara. Artinya, bila kemajuan perekonomian telah cukup baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan akan semakin besar dan mereka semakin banyak memerlukan uang giral. Materi kedua yaitu bank. Definisi bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti meja. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank. Yang pertama, dilihat dari segi fungsi, yaitu bank umum. Bank umum yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank pengkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, dilihat dari segi kepemilikannya. Yaitu yang pertama, bank milik pemerintahan. Bank milik pemerintahan merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh, bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Contoh bank milik pemerintah daerah lain, yaitu Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulsel, Bank Sulawesi Selatan, Bank Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Nah, bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula.
Contoh bank milik swasta nasional yaitu Bank Sentral Asia, Bank Depo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal. Yang ketiga, bank milik koperasi. Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Yang keempat, bank milik asing. Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri. Yang kelima, bank campuran. Nah, bank campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga negara Indonesia. Adapun yang dilihat dari segi statusnya, yang pertama bank devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya, transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travel check, dan pembayaran. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, bank non-devisa. Nah, bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melakukan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri. Adapun dilihat dari segi cara menentukan harga, bank yang berdasarkan atau prinsip konvensional atau barat. 6. Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Yang kedua, bank yang berdasarkan prinsip syariah atau Islam. Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah, penentuan harga atau pencairan keuntungan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Pendirian perbankan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan Peraturan Nomor 12 POJK 3 2021 pada tahun 2021 yang mengatur tentang pengaturan bank umum di Indonesia. Peraturan ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan di Indonesia. Bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan menjaga stabilitas sektor perbankan. Peraturan tersebut mencakup berbagai aspek operasional dan manajemen bank umum dengan tujuan memastikan keamanan dan kesehatan sistem keuangan nasional. Materi yang ketiga yaitu koperasi. Definisi koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian, yang dimaksud dengan koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula. Perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Latar belakang koperasi. Gerakan koperasi mulai berkembang di Inggris pada pertengahan abad 19, dipelopori oleh Charles Howard di Rochdale pada tahun 1984, meskipun inspirasinya sudah muncul sejak revolusi industri di abad 18. Gerakan ini bertujuan membantu masyarakat ekonomi lemah, terutama buruh, menghadapi tekanan dari pemilik perusahaan dalam sistem kapitalis. Setelah berkembang di Inggris, koperasi menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Yang pertama kali diperkenalkan oleh R.A. Wiryatmajaya pada tahun 1896. Secara resmi, Gerakan Koperasi Indonesia lahir pada 12 Juli 1947 pada Kongres 1 di Tasikmalaya, menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Landasan koperasi. Yang pertama, landasan IDIL. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Karena itu, dalam pengembangan koperasi, rasa setia kawan tersebut harus didukung oleh unsur penting lainnya, yaitu adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri. Yang kedua, landasan struktural. Landasan struktural Undang-Undang 1945
sebagai landasan struktural koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan landasan gerakannya pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang ketiga, landasan operasional. Landasan operasional merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksaan, manajer, dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Yang keempat, landasan mental. Landasan mental koperasi di Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Setiap anggota harus punya rasa setia kawan dengan anggota lainnya, juga memiliki kesadaran pribadi untuk memajukan koperasi. Tujuan koperasi dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 3 disebutkan, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan peran koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Ketiga, mandiri. Keempat, pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Yang kelima, pemberian balas jasa terbatas atas modal. Yang keenam, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan pengawas. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Itulah penyampaian materi mengenai uang, bank, dan koperasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.